Bersyukur Bapa karena ibadah ini akan betul-betul melengkapi kami sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam totalitas ketaatan di muka bumi ini. Tuhan, hidup kami bukan suatu hal yang terjadi begitu saja. Hidup kami juga bukan suatu hak yang ada pada kami, tapi semuanya adalah karena ada maksud Tuhan yang harus dijalankan di dalam kehidupan kami ini. Karena itu tolonglah ya Bapa, supaya kami boleh melengkapi diri dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan sertailah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus melengkapi kami semua dengan ajaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca bersama-sama Yosua pasal 11. Ayat yang kita akan pelajari ayat 1 sampai 15, tapi untuk menghemat waktu kita membaca ayat 4 sampai ayat 9 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan, dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan perintah Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah totalitas ketaatan. Ya, totalitas ketaatan. Kita bersama-sama akan belajar lewat nats yang kita sudah rencanakan bersama-sama di dalamnya. Saudara, kita sudah belajar sebetulnya dari minggu-minggu yang lalu bagaimana Yosua memimpin perjalanan umat Israel memasuki tanah perjanjian, bagaimana mereka menaklukkan satu demi satu daerah-daerah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara, Yosua mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Kita bersama-sama telah belajar, Saudara. Sebelumnya di ayat pasal 10, Saudara, bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa, ya. Saudara, ada satu kejadian yang sangat membuat kita takjub, yaitu apa? Matahari, kita sebutkan, matahari tidak bergerak selama 1 hari penuh. Ya. Ini kejadian yang luar biasa, ya, tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu yang disebutkan di dalam pasal 10 ayat 13 dan 14. Tolong mungkin dibantu PowerPoint-nya. Saudara, kalau saudara melihat catatan Alkitab, ya, disebutkan di situ matahari berhenti. Ya. Saudara, pada waktu saudara dan saya membaca Alkitab, ingat Alkitab itu bukan bahasa ilmu pengetahuan.
Alkitab mengatakan matahari berhenti. Kalau menurut ilmu pengetahuan yang kita sudah pelajari bersama, dan memang perjalanan sejarah manusia dalam pengetahuannya itu semua ada cacat celah, ada kelemahan-kelemahan. Tetapi ketika Kopernikus ataupun Galileo kemudian mereka menemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Sebelumnya Ptolemeus mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya, sehingga seolah-olah matahari itu yang mengelilingi bumi. Nah, ilmu pengetahuan pada waktu itu didasarkan kepada bahasa Alkitab yang bukan bahasa ilmu pengetahuan. Tapi bahasa apa? Bahasa sehari-hari yang kita pahami. Sehingga kita sebut matahari terbit, matahari tenggelam. Bahasa Inggris juga begitu kan sudah, sunrise, sunset, betul kan? Mana ada kita menghadap matahari? Tidak ada sudah. Matahari terbit, matahari tenggelam. Jadi mempelajari Alkitab tidak boleh sama dengan mempelajari ilmu pengetahuan, ya. Tidak boleh. Memang terjadi kesalahan-kesalahan di masa lalu oleh orang-orang Kristen sebagai ilmuwan yang mempelajari Alkitab dengan diterapkan secara ilmu pengetahuan. Nah, itu sudah keliru. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu saja sedikit penjelasan yang saya ingin katakan kepada saudara. Namun kita pelajari dari Yosua ini mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa saat mereka merebut bagian selatan tanah Kanaan dengan mujizat yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Tapi saudara tahu, mujizat itu bukan karena Yosua lebih hebat dari orang lain. Bukan karena orang Israel lebih rohani dari bangsa lain, tidak. Saudara, kita pernah pelajari dari kitab Ulangan, saudara. Kalau Tuhan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, bukan karena engkau lebih baik dari bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, tapi karena Tuhan mau memberikannya kepadamu. Itu jelas perkataan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, saudara dan saya jangan merasa GR, gede roso. Jangan merasa saya lebih baik dari orang lain sehingga saya memang perlu untuk dapat keselamatan. Tidak. Keselamatan itu anugerah Tuhan. 100%. Kalau ada 1% bagian di dalam diri kita, itu sudah bukan lagi anugerah. Itu namanya apa? Itu namanya jasa. Itu jasa. Saudara, kalau pelajari sebetulnya ini minggu pertama pada bulan Mei atau minggu ketiga bulan Mei yang saya harusnya khotbahkan. Pada waktu itu Yosua sebelum merebut tanah Kanaan bagian selatan, mereka mendapatkan tipu muslihat dari orang Gibeon. Ya. Tipu muslihat orang Gibeon yang membawa remah-remah roti, pakaiannya sudah pakaian-pakaian lusuh, compang-camping, lalu kasutnya pun sudah robek-robek begitu. Mereka berjalan seolah dari negeri jauh. Mereka diakali dengan akal busuk orang Gibeon. Yosua dan penatua tidak meminta petunjuk Tuhan. Mereka cuma melihat dari apa yang dibuktikan oleh orang-orang Gibeon. Nih lihat, roti kami sudah remah-remah, tadinya masih hangat, masih enak. Karena perjalanan yang jauh, ini rotinya sudah menjadi kering dan remah-remah saja. Lihatlah pakaian kami sudah compang-camping, lihatlah kasut kami sudah rusak begitu. Oh ya benar ya, menurut logika, benar ini semua. Nah, di situ dicatat, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Akhirnya mereka diakali oleh orang Gibeon. Akhirnya mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan kepada Yosua dan orang Israel. Justru setelah mereka diakali oleh orang Gibeon, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan yang luar biasa.
matahari berputar lambat seharian. Sehingga Yosua dan orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa di selatan itu. Lewat kuasa Tuhan. Jadi saudara, kita lihat dari situ saudara. Walaupun memang ada kelemahan dari Yosua, kelemahan dari pemimpin-pemimpin, tapi Tuhan masih mau melakukan yang terbaik untuk mereka. Dan masih ada kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Karena apa saudara? Ini sekarang wilayah utara. Wilayah utara Kanaan yang lebih kuat, lebih keras perlawanannya. Saudara lihat di ayat yang keempat. Mereka berkumpul sampai disebutkan amat banyak tentara rakyat seperti pasir di laut. Dan banyak juga kereta dan kudanya. Jadi saudara menghadapi bagian utara tanah Kanaan ini, maka Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kali kepada Yosua. Untuk apa? Menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha sabar. Dan Tuhan itulah yang menguasai sejarah. Tuhan itulah yang mengatur kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan masih mau memberikan kesempatan dan kesempatan kepada kita semua, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi karena Tuhan ingin supaya kita menjadi lebih baik. Nah ini sudah berbeda ya. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi supaya kita menjadi lebih baik. Itulah maksud Tuhan. Seringkali orang Kristen sudah salah berpersepsi, berpikiran. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mendapatkan berkat Tuhan, kadang-kala ada orang Kristen yang berkonsep, oh ya karena saya menjalankan firman Tuhan, oleh karena saya lebih baik dari orang lain, oleh karena saya berdoa kepada Tuhan, sehingga saya apa? Saya mendapatkan itu semua. Salah. Itu pikiran yang salah. Kalau kita mendapatkan itu semua, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menjadi lebih baik, bukan karena kita sudah baik, bukan. Nah, inilah yang harus menjadi sumber pemikiran, cara berpikir kita. Saudara, karena itulah saya senang dengan kata-kata C.S. Lewis ya. Ketaatan adalah kunci yang akan membuka semua pintu-pintu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Yosua diberikan kesempatan dan Yosua mau memakai kesempatan itu. Saudara, apa yang pertama kali Tuhan ingin katakan kepada Yosua? Janganlah takut. Saudara, kalau ingat khotbah saya di minggu-minggu awal bulan Januari, sudah Yosua pasal 1 jelas sekali mengatakan, jangan takut dan jangan gentar, aku menyertai kamu. Di dalam pasal pertama Tuhan berkata kepada Yosua sampai 3 kali. Jangan takut, jangan takut, jangan gentar. 3 kali. Dan akhirnya disambut dengan orang Israel berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkanlah hatimu, jangan gentar. Israel menyambut dengan 1 kali. Tapi Tuhan bicaranya sampai 3 kali. Saudara, saya kadang-kala berpikir ya, ketika merenungkan firman Tuhan, kenapa ya Tuhan sampai ngomong terus begitu? Jangan takut, jangan takut. Kita kalau sudah diomongin sudah sekali, diomongin lagi kedua, ketiga, bosen nggak? Bosen. Saya juga sama sudah. Kalau sudah diomongin gitu ya oleh si A, si B, jangan gini, jangan gitu, bosen lama-lama, betul kan? Tapi kalau Tuhan yang bicara kepada saudara dan saya, saudara bosen enggak? Harusnya enggak bosen. Harusnya enggak bosen. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu keadaan Yosua dan bangsa Israel. Walaupun mereka telah mengalami pertolongan Tuhan, tapi mereka harus diberikan semangat terus menerus oleh Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Saudara,
Dalam pelayanan saya juga selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, tolonglah saya. Jangan menjadi takut, jangan menjadi takut. Mengapa saudara Tuhan memerintahkan kepada Yosua jangan takut? Oleh karena Tuhan yang paling tahu kondisi Yosua. Saudara, saya katakan kepada saudara, Yosua itu mau menggantikan Musa. Musa itu 40 tahun melayani Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu besar, begitu agung. Yosua mengalami itu semua. Tapi mengapa kepada Yosua Tuhan tetap katakan jangan takut, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Karena Yosua paling tahu, Tuhan paling tahu siapa Yosua. Jadi saudara, kalau firman Tuhan berbicara kepada Yosua demikian, maka firman Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya sama. Jangan takut. Dari kata jangan takut ini kita sadar satu hal. Tuhan tidak mau pengalaman apalagi kesombongan kemenangan menjadi sandaran Yosua. Karena itu Tuhan berfirman, jangan takut menghadapi mereka. Saudara, sekali lagi saya mau tegaskan di sini. Pengalaman-pengalaman dan dalam hidup saudara dan saya, kita semua tidak boleh menjadi sandaran. Termasuk kemenangan-kemenangan yang kita peroleh dari pengalaman itu, jangan menjadi kesombongan di dalamnya. Saudara, saya katakan ini sungguh. Karena itu Tuhan tidak mau orang Israel menjadi berani, ya. Karena apa? Karena kesombongan, karena pengalaman yang lalu. Tapi Tuhan mau Israel menjadi berani karena sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, pengalaman itu baik. Ya. Kemenangan-kemenangan ataupun kita sebut kesuksesan yang kita raih itu baik. Sekali lagi saya tidak anti kemenangan, kesuksesan. Saya tidak anti pengalaman. Tetapi yang saya anti adalah, yang saya tolak adalah pengalaman itu menjadi Tuhan bagi kita. Kemenangan ataupun keberhasilan menjadi Tuhan bagi kita. Itu yang saya tolak. Saudara ingat Musa 2 kali menghadapi hal yang hampir mirip, yaitu mengeluarkan air dari batu karang. Pengalaman pertama Tuhan perintahkan Musa, pukul batu itu 1 kali. Ketika dipukul keluar air. Pengalaman kedua Tuhan perintahkan, katakan kepada batu karang itu keluar air. Tapi Musa tidak lakukan. Yang Musa lakukan apa? Berdasarkan pengalaman pertama, dia pukul batu. Dia pukul 1 kali. Pengalaman pertama. Pengalaman keduanya Tuhan mau Musa menjadi seperti Tuhan dengan berfirman mengeluarkan air. Tapi Musa tidak lakukan. Musa lakukan apa? Mendasarkan pada pengalaman pertama. Pukul batu itu 2 kali. Betul kan? Ketika pukul batu 2 kali keluar air enggak? Keluar. Nah inilah saudara, kadang-kadang saya pada waktu mempelajari firman Tuhan itu betul-betul saya renungkan, kok tetap keluar ya? Coba kalau enggak keluar, ya, ngerti gak saudara? Kalau misalnya pengalaman pertama pukul sekali keluar air, pengalaman kedua pukul 2 kali enggak keluar air, kan biar Musa ngerti, lu sudah kebacot, lu sudah kelewatan tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap apa? Keluar air. Namun Tuhan tidak menghakimi Musa dari segi pengalaman itu. Yang Tuhan hakimi apa? Kamu melanggar kesucian nama Tuhan. Akibatnya apa? Tidak boleh masuk tanah Kanaan. Musa sudah pernah sekali berbicara kepada Tuhan, mau berdebat sedikit.
Tuhan kasihani aku dong. 40 tahun pelayanan, lelah-lelah menanggung beban berat. Tuhan 40 tahun. Masa Tuhan tidak punya belas kasihan? Kan saya sudah khotbahkan itu. Menurut saudara dan saya pasti harusnya apa? Tuhan punya belas kasihan dong. Tuhan punya ya menghargai dong. 40 tahun pelayanan susah-susah, menanggung banyak hinaan. Tuhan kok nggak hargai? Standarnya Tuhan lain dengan standar saudara dan saya. Standar Tuhan jelas. Engkau tidak menghormati kesucian namaku di hadapan bangsa Israel. Saudara, kalau sudah di hadapan tahta pengadilan Tuhan, saudara dan saya, sehebat-hebatnya saudara dan saya sudah bisa berdiskusi, berdebat dengan Tuhan. Semua akan mingkem, tutup mulut di hadapan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Pengalaman Musa sudah. Pengalaman kedua mendasarkannya pada pengalaman pertama. Yang Tuhan katakan apa? Kamu tidak menghormati kesucian namaku. Tidak boleh masuk tanah Kanaan. Padahal mujizat terjadi. Air tetap keluar berlimpah-limpah. Tapi Tuhan tidak mau. Ketika renungkan ini sudah, saya sadar. Standarnya Tuhan, bukan saya, bukan si A, si B, tidak. Saudara, pengalaman dalam hidup kita itu baik. Betul. Kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita itu baik, bukan tidak baik. Saya tidak anti pengalaman, saya tidak anti keberhasilan. Tapi pengalaman dan keberhasilan tidak boleh menggantikan Tuhan. Di YouTube banyak sekali tuh sekarang. Dan kebanyakan orang Kristen senang dengar YouTube itu. Berdoalah, percaya Tuhan. Tuhan akan punya kuasa. Percayalah dengan sungguh-sungguh, doa saja, nggak perlu ke dokter. Ada yang taat begitu ya. Sampai betul-betul sudah sakit pun tidak mau ke dokter. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena mau hemat uang. Karena kalau ke dokter kan pasti harus keluar uang, betul kan? Keluar uang bayar dokternya, kemudian bayar obatnya. Apalagi kalau sampai opname rumah sakit, waduh bayar lagi semuanya, aduh uangnya. Kalau bisa mujizat Tuhan langsung cespleng, ditumpangi tangan sama pendeta hebat. Langsung cespleng, sehat. Saudara, memang khotbahnya itu pasti ngomong, percayalah kepada Tuhan. Tapi saudara, ingat loh, ada orang ngomong percaya Tuhan, tapi ketika dia ngomong percaya Tuhan, tapi hatinya apa? Aku punya pengalaman. Jadi hatinya itu tidak ngomong betul-betul percaya Tuhan, tapi apa? Aku punya pengalaman, aku punya keberhasilan. Nah itu hati-hati. Tuhan tahu loh hati kita siapa. Itu pada waktu COVID saudara. Ada pendeta yang tidak perlu pakai masker. Kita percaya Tuhan bisa melindungi kita. Orang Kristen ada aja yang percaya. Saya pikir ya bodoh gitu. Tidak berhikmat. Tapi ada juga saudara, bukan lagi bersandar Tuhan, tapi waduh, beli obat-obatan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Menanggulangi, mencegah kemungkinan terjadinya serangan COVID. Sampai apa? Sampai tabung oksigen di rumahnya disediakan begitu banyak. Saudara, kalau kamu mau lewat ya lewat, saudara. Mau oksigennya sampai 100 tabung, kamu mau punya obat COVID yang paling manjur, kalau kamu lewat ya lewat. Betul kan? Nah, maksud saya adalah saudara, arti dari ketaatan total itu adalah betul-betul bersandar Tuhan. Kata-kata dari Tom Perry, obedience is a choice. It is a choice between our unlimited knowledge and power. Ya, dibandingkan dengan
God's unlimited wisdom and omnipotence. Jadi saudara, kita itu taat kepada Tuhan karena ada dua sisi. Karena kita tahu bahwa perbandingan yang sangat terbalik sekali, yaitu keterbatasan pengetahuan kita dan kuasa kita. Tapi di sisi yang lain adalah hikmat Allah yang tidak terbatas dan sekaligus kuasa Allah yang maha kuasa itu. Saudara, mari kita belajar. Yosua dan bangsa Israel itu terus dipimpin Tuhan. Untuk apa? Menerapkan arti kata jangan takut dengan mengandalkan Tuhan. Saya senang dengan cerita di dalam pasal 11 ini. Karena saudara, Tuhan perintahkan apa? Semua kereta kuda, semua kereta dan kudanya harus dilumpuhkan dan dibakar habis. Ayat yang ke-6. Dan ayat ke-8 disebutkan karena Tuhan yang berperang dan mengalahkan mereka. Logika orang berperang. Karena Tuhan juga pernah mengatakan kalau orang mau berperang, pemimpinnya itu harus menghitung jumlah pasukannya dan harus menghitung juga jumlah pasukan musuh. Tuhan mengatakan itu dalam Injil Lukas. Sebelum orang berperang, dia harus menghitung kekuatan dirinya dan kekuatan lawan. Kalau kelihatannya kekuatan lawan akan lebih besar, lebih baik engkau akan apa? Cari perundingan. Cari perundingan. Utus orang-orang untuk berunding ke depan. Ayo gimana ini? Oke, kita mau perjanjian ya, runding-runding ya. Polisinya gimana? Perjanjiannya. Oke, tidak usah perang ya. Nanti gimana solusinya? Mungkin akan membayar upeti setiap tahun. Nah, itu begitu. Menurut logika perang, sudah kereta dan juga kuda dibutuhkan. Tapi dalam logika pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel tidak sama dengan logika berperang pada waktu itu. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanan di padang gurun dan sampai masuk tanah Kanaan. Mereka itu bangsa budak 400 tahun. Budak, namanya budak, pikirannya itu pikiran budak. Sorry sudah, saya katakan lagi maaf. Orang yang terus menerus berada dalam lingkungan yang terus menerus tertekan, itu pikirannya itu tidak pernah terbuka, tidak pernah. Itu otomatis. Apalagi bangsa Israel budak selama ratusan tahun. Itu berapa generasi? Mereka nggak pernah belajar berperang. Mereka tidak tahu menggunakan tombak, pedang, apalagi panah, apalagi kereta berkuda. Tidak pernah. Tapi Tuhan menolong mereka. Kuda-kuda, kereta kuda Mesir yang pernah mendatangi mereka ketika mereka berada di ujung tanduk, di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir lagi mengejar mereka. Musa, kamu mau jadikan kami mati di sini. Hanya Tuhan masih lindungi dengan tiang awan dan tiang api, sehingga tentara Mesir tidak bisa mendekati mereka. Lalu Laut Merah terbelah dua. Mereka berjalan di atas tanah yang kering. Ketika mereka sudah sampai ke situ, tentara Mesir mulai mengejar karena tiang awan dan tiang api itu sudah tanda petik lewat. Mereka mengejar, mereka ketakutan lagi. Akhirnya kereta kuda Mesir habis tertelan oleh Laut Merah. Menurut penelitian sudah ditemukan kereta-kereta yang ada di Laut Merah. Walaupun belum ditemukan, belum diketahui dengan pasti itu di abad keberapa. Sehingga saya tidak mungkin bisa mengetahui dengan baik. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kuda dan kereta.
Inilah saya maksudkan, bukan mengandalkan pengalaman, bukan mengandalkan keberhasilan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Tuhan tahu sudah, kita betul-betul mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pengalaman, mengandalkan keberhasilan kita. Saudara berusaha, berbisnis, saudara hitung-hitungan, kalkulasi, kira-kira keadaan ekonomi bagaimana dan sebagainya. Saudara andalkan, saudara itu semua baik. Saya tidak katakan itu tidak baik. Itu semua baik. Tetapi saya katakan, saudara betul andalkan Tuhan atau andalkan kepada pengalaman itu? Saudara yang koreksi. Saya tidak tahu, saya bukan Tuhan, saudara. Ya. Anak-anak yang sedang studi, anak-anak muda, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik. Ingatlah semua rumus-rumus misalnya, ataupun ingatlah semua catatan-catatan dari dosen. Ilmu itu saudara serap dengan baik, tetapi andalkanlah Tuhan. Lepas daripada masalah nanti saudara dapat nilai berapa. Ada yang dapat nilai A, ada yang dapat nilai B dan sebagainya. Bahkan sangat menyedihkan ada yang tidak lulus gitu. Tapi Tuhan yang tahu saudara betul-betul andalkan Tuhan atau tidak. Karena itulah saudara, kepada bangsa Israel Tuhan disebutkan di catatan ini, kemenangan penuh terjadi karena Tuhan. Disertai dengan apa? Diikuti oleh ketaatan total. Saya senang dengan ayat 15. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, ini semua berlaku bagi kita, termasuk hamba Tuhan. Taat kepada Tuhan, total. Saya ingat kepada kisah yang Tuhan Yesus katakan mengenai hamba yang setia. Di dalam perumpamaan-perumpamaan. Saudara, hamba yang setia itu hamba yang apa? Mengerjakan pekerjaan tuannya setia utuh, tidak ada satu yang diabaikan. Sehingga akhirnya ketika hamba tuannya itu pulang, didapatinya hambanya setia, maka disebut, hai hambaku yang setia, engkau mengerjakan perkara kecil dengan setia, maka kepadamu diberikan kebahagiaan Tuhan. Setia dan taat itu adalah unsur yang melekat satu dengan lain. Saudara jangan setia kepada hamba Tuhan atau oknum ya, oknum. Jangan setia kepada satu lembaga gereja. Tidak perlu. Tapi saudara setialah kepada Tuhan yang memakai hamba-hambanya yang sungguh-sungguh. Dan yang memakai lembaga-lembaga gereja yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut. Taat kepada manusia bisa selesai. Itulah sudah dalam surat Korintus Paulus katakan, yang tahan uji adalah mereka yang dipuji Tuhan, bukan yang dipuji manusia. Yang tahan uji adalah mereka yang dipuji Tuhan, bukan yang dipuji manusia. Kalau Tuhan sudah memuji kita, engkau anakku yang setia, engkau hambaku yang setia, maka penilaian Tuhan itu pasti benar. Tapi kalau yang memuji saya, oh si A baik sekali, itu belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena saya penilainya subjektif. Mengapa subjektif? Oleh karena mungkin saya merasa enjoy, merasa senang, merasa cocok dengan dia. Sehingga saya katakan semuanya baik tentang dia. Saya subjektif. Atau mungkin karena dia tidak melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan saya, sehingga saya katakan baik. Coba kalau orang itu pernah menyinggung perasaan saya, pasti saya punya nilai negatif dengan dia, betul kan? Ya,
Semua manusia begitu. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan berbeda. Buktinya Yosua pernah salah. Dalam kasus orang-orang Gibeon. Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Mereka salah jelas. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan itu. Tuhan tetap beranugerah. Karena itulah Tuhan memberikan mujizat yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Luar biasa. Saya percaya itu bukan karena Yosua lebih hebat dari orang Musa. Bukan karena orang Israel lebih rohani dari orang-orang Kanaan. Bukan. Tapi karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Jadi saudara dan saya tidak perlu iri hati. Kepada si A, gerejanya besar. Kepada si B, gerejanya luar biasa. Tidak perlu iri hati. Karena semua nanti yang menilai Tuhan. Saya belajar tidak iri hati. Tidak. Saya terus belajar tidak iri hati. Karena apa? Yang terpenting adalah taat kepada Tuhan 100%. Tidak ada yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah saudara, saya senang dengan kata-kata dari Samuel kepada bangsa Israel. Obedience is better than sacrifice. Mungkin lebih baik dibacakan sepenuhnya ya, dari 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Saya bacakan kepada saudara sekalian. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kata-kata ini dikatakan oleh Samuel kepada Raja Saul. Dipikir dia mempersembahkan korban-korban hasil dari sitaan lembu-lembu, domba-domba yang baik-baik dari bangsa Filistin. Padahal Tuhan sudah perintahkan tumpas semuanya. Jangan ada yang tersisa sepenuhnya. Wah, karena bangsa Israel melihat apa? Oh, domba-domba, lembu-lembu bagus-bagus. Yang jelek-jelek dibunuhin semua. Yang bagus untuk Tuhan. Waduh, alasannya rohani. Untuk Tuhan. Nah, yang saya dengar apa? Saul. Itu terdengar mbek-mbek. Oh, itu karena kan untuk Tuhan. Mana yang lebih baik? Korban persembahan atau ketaatan mendengarkan suara Tuhan? Saudara, jangan kita menyangka kita telah memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Kita telah melayani Tuhan begitu banyak. Jangan saudara menyangka itu menjadi standar kita masuk surga. Tidak. Tapi iman kepada Yesus Kristus dalam ketaatan yang 100%. Itulah yang kita sebut, kalau saya tidak katakan sebagai menentukan, itulah bagian dari anugerah Tuhan yang kita jalani bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat sepenuhnya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu, tolonglah walaupun suara hamba-Mu berhenti. Ya Tuhan terus berbicara. Prinsip-prinsip kebenaran firman yang telah kami dengar, biarlah kami betul-betul resapi dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa semua anak-anak-Mu. Jangan sampai ya Tuhan kami menjadi orang-orang Kristen yang ternyata cuma hanya label Kristen, tapi
dalam kerohanian kami, dalam jiwa kami tidak ada ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu ya Bapa. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu perjamuan